Welcome to Sky Story. Saksikan cerita penuh misteri dan keajaiban yang penuh inspirasi dan pastinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menikmati perjalanan di Sky Story. Judul, Cewek Bergaun Putih di Jalan Pulang. Namaku Raka, aku kuliah di sebuah kampus swasta di Jogja. Malam itu, aku pulang sendirian naik motor setelah ngerjain tugas bareng teman-teman. Jam sudah hampir menunjukkan pukul 12 malam. Karena ingin cepat sampai, aku pilih jalan pintas lewat belakang kampus. Jalan itu memang lebih sepi dan gelap, tapi aku sudah biasa lewat sana. Tapi malam itu beda. Saat melewati tikungan yang jarang dilalui orang, aku lihat seseorang berdiri di pinggir jalan. Cewek, diam, gaunnya putih panjang, dan rambutnya tergerai menutupi wajah. Dia berdiri membelakangi jalan, tepat di bawah lampu jalan yang remang-remang. Aku sempat melambat. Kukira dia butuh bantuan. Mbak, dia nggak menjawab. Diam saja. Tiba-tiba, lampu jalan di atasnya padam. Aku panik. Gas motorku kutarik sekencang-kencangnya. Tapi baru beberapa meter aku melaju, motorku tiba-tiba berat, seperti ada yang naik. Dan saat kulirik kaca spion, dia duduk di jok belakang. Masih pakai gaun putih, rambut panjangnya menutupi wajah. Aku bisa lihat, tangannya melingkar di pinggangku. Jantungku nyaris berhenti. Aku cuma bisa baca doa sambil tetap memacu motor tanpa berani menoleh. Sampai depan kos, aku langsung lompat turun dan lari ke dalam. Badanku gemetar, napas ngos-ngosan. Tapi saat kulihat helmku, ada rambut panjang terjepit di dalamnya. Padahal rambutku pendek. Sejak malam itu, tiap jam 12 malam, aku sering dengar suara cewek ketawa pelan dari luar jendela kamarku. Dan kalau aku buka jendela, dia berdiri di bawah, masih pakai gaun putih, masih menungguku. Setelah kejadian itu, aku nggak pernah lagi lewat jalan belakang kampus. Tapi gangguan dari cewek itu belum berhenti. Tiap tengah malam, dia datang. Awalnya cuma suara ketukan di jendela. Pelan, teratur, tapi selalu muncul tepat jam 12 malam. Aku pindahkan posisi tempat tidur menjauh dari jendela. Gordenku tutup rapat. Tapi malam berikutnya, aku terbangun karena jendela terbuka sendiri. Angin dingin masuk, dan aku lihat bekas jejak kaki basah di lantai, menuju ke bawah tempat tidurku. Dengan tangan gemetar, aku nyalakan senter HP dan mengintip ke bawah. Kosong. Tapi saat aku bangkit dan menghadap cermin, dia berdiri di belakangku. Wajahnya rusak, matanya menghitam, mulutnya sobek sampai ke pipi. Dan gaun putihnya, penuh noda darah beku. Dia berbisik, "Kenapa kamu ninggalin aku?" Aku terjatuh. Saat ku buka mata lagi, dia sudah menghilang. Tapi di cermin, masih ada bekas telapak tangan berdarah. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Besoknya, aku cerita ke teman kampus yang asli Jogja. Dia langsung pucat. Jangan-jangan itu arwah korban kecelakaan di jalan pintas belakang kampus. Dulu ada cewek tewas tertabrak di sana, tengah malam, pakai gaun putih. Katanya, arwahnya gentayangan, nunggu orang yang mau menemani dia pulang. Dan sejak malam itu, aku sadar, dia bukan cuma mau menampakkan diri. Dia ingin aku ikut bersamanya. Aku mulai kehilangan akal. Setiap malam, gangguannya makin nyata. Kadang aku bangun dan mendapati jendela kamarku terbuka lebar, tirai berkibar, dan bau anyir darah menyengat. Kadang, aku lihat bayangannya berdiri di pojok kamar, diam, menghadap dinding. Tapi malam itu, berbeda. Jam menunjukkan pukul 12:04 saat aku terbangun. Bukan karena suara, tapi karena ada yang menarik selimutku. Aku buka mata, dan dia ada di ujung kasurku. Duduk, diam, matanya menatap langsung ke arahku, hitam pekat tanpa cahaya. Dia bicara pelan, "Aku udah tunggu kamu, sekarang temenin aku pulang." Aku menjerit, lari keluar kamar, tapi lorong kos terlihat aneh. Panjang, gelap, tak berujung. Setiap pintu yang kulalui, tertutup rapat. Tak ada suara lain, dan di setiap kaca jendela, aku lihat bayangan cewek itu muncul di mana-mana. Aku tak tahu bagaimana aku bisa keluar. Tapi aku tersadar di jalan depan kos, lututku berdarah, napas tak beraturan. Keesokan harinya, aku langsung pindah kos. Bahkan pindah kota. Aku pikir semuanya sudah selesai, sampai suatu malam, di tempat kos baruku di luar kota, aku coba buang kardus bekas pindahan.
Dan saat aku buka lemari, gaun putih itu tergantung di dalamnya. Masih kotor, masih bau tanah dan darah. Di baliknya, tertulis di dinding. Sudah kubilang, temani aku pulang. Setelah aku temukan gaun putih itu di lemari, aku hampir nggak tidur semalaman. Besok paginya, aku buang gaun itu jauh-jauh, bahkan kubakar. Tapi malamnya, dia datang lagi. Bukan hanya muncul di kamar, tapi dia masuk ke dalam mimpiku. Dalam mimpi itu, aku berdiri di jalan pintas tempat pertama kali melihatnya. Gelap, sepi, dan bau tanah basah sangat menyengat. Lalu tiba-tiba, aku melihat kejadian masa lalu. Seorang cewek muda berdiri di tengah jalan, melambai ke arah motor yang melaju cepat. Tapi motor itu nggak sempat berhenti. Dia tertabrak, tubuhnya terlempar, kepalanya membentur batu besar di pinggir jalan. Orang-orang berkumpul, tapi tak satu pun yang menolong dengan benar. Sebagian cuma rekam video, sebagian lagi kabur karena takut. Dan si pengendara motor, dia lari, tak bertanggung jawab. Dan saat wajah si cewek tertabrak itu terlihat jelas. Itu wajah yang selalu menghantuiku. Dia bicara lagi di dalam mimpi. Kamu bukan orang pertama, tapi kamu yang terakhir. Karena kamu berani melihatku. Aku terbangun dengan dada sesak. Di tanganku, ada bekas luka gores, seperti bekas kuku. Aku mulai mencari info, dan akhirnya aku temukan sebuah berita lama di internet. Mahasiswi tewas tertabrak di jalan pintas belakang kampus. Identitas pelaku tidak ditemukan. Korban meninggal mengenakan gaun putih. Namanya, Ayla, dan jasadnya ditemukan 2 hari setelah kecelakaan. Terlantar, sendirian, di bawah hujan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Malam itu aku berdoa, aku minta maaf, walau aku bukan pelakunya. Aku pasang lilin, dan menulis namanya di selembar kertas, Ayla, pulanglah dengan tenang. Tapi tepat pukul 12 malam, lilin itu padam sendiri. Dan di cermin kamarku, tertulis kabur dengan uap. Terlambat, kamu sudah jadi bagian dari jalanku. Setelah tahu nama cewek itu, Ayla, aku berharap semuanya selesai. Tapi ternyata tidak. Setiap malam, aku tetap terbangun tepat jam 12. Dan setiap kali, aku melihat jalan itu, bahkan saat aku tidak sedang tidur. Pernah suatu malam, aku kaget karena tiba-tiba sudah berada di atas motor, melaju di jalan pintas yang sama, padahal sebelumnya aku tidur di kamar. Aku melihat Ayla berdiri lagi di tengah jalan, seperti awal mula kejadian. Tapi kali ini, dia menatap langsung ke arahku. Wajahnya bukan lagi menyeramkan, tapi sedih, sunyi, seperti menahan rindu yang panjang. Dia membisikkan sesuatu. Kamu sudah tahu ceritaku, sekarang kamu harus jadi bagian dari ceritaku. Motor tiba-tiba mati, lampu padam, dan segalanya jadi gelap total. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Besoknya, berita muncul di media lokal. Lebih besar dari, seorang pemuda ditemukan pingsan di tengah jalan pintas belakang kampus. Kondisinya shock berat, tak bisa bicara, hanya menulis satu nama di tanah. Ayla. Tapi anehnya, saat polisi cari tahu siapa dia, tak ada catatan soal Raka. Tidak di kampus, tidak di indekos, bahkan di catatan penduduk, namanya tidak pernah terdaftar. Satu-satunya yang ditemukan hanyalah motor tanpa plat, dan helm dengan rambut panjang terjepit di dalamnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dan jalan pintas itu, tetap ada. Masih ada yang lewat tiap malam. Kadang mereka pulang dengan selamat. Tapi kadang, mereka melihat cewek bergaun putih berdiri sendiri. Menunggu, diam, menanti penumpang baru, yang siap menemani pulang. Setelah kejadian itu, aku pikir aku sudah bisa kembali ke kehidupan normal. Pindah dari kos lama, ganti kota, dan mencoba untuk melupakan kejadian menakutkan itu. Tapi entah kenapa, setiap kali aku melihat jalan sepi, atau bahkan hanya mendengar suara motor melaju, perasaan itu datang kembali. Rasa takut yang dalam, seperti ada yang mengamatiku dari jauh. Dan aku tidak tahu kenapa, tiba-tiba aku merasa, aku harus kembali ke sana. Ke jalan pintas yang dulu itu. Malam itu, dengan perasaan campur aduk, aku naik motor dan menuju jalan yang sudah lama kutinggalkan. Saat aku sampai di sana, jalan itu terlihat kosong. Sepi, tidak ada siapa-siapa, hanya suara jangkrik yang memenuhi udara malam. Tapi aku tahu, dia akan datang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Aku berhenti di tengah jalan.
menatap lurus ke depan, dan di sana, di bawah sinar remang lampu jalan, aku melihatnya. Ayla, dia berdiri, tepat di tempat yang sama saat pertama kali kami bertemu. Matanya hitam pekat, gaun putihnya melambai terkena angin malam. Dan kali ini, aku tidak takut. Ayla, aku memanggilnya dengan suara pelan. Aku minta maaf. Aku tidak bisa menemanimu, tapi aku akan memberimu keadilan. Tiba-tiba, dia menoleh. Dan matanya menatapku, seolah mempercayai kata-kataku. Aku tahu, ini adalah kesempatan terakhirku. Untuk menebus segala sesuatu yang belum selesai. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat aku balik ke kos, aku memutuskan untuk melapor ke polisi. Tentang kecelakaan itu, tentang siapa yang sebenarnya menyebabkan kematian Ayla. Dan tak lama setelah itu, penyelidikan dimulai. Ternyata, setelah penyelidikan lebih lanjut, polisi menemukan fakta mengejutkan. Ayla adalah korban dari seorang mahasiswa yang sudah lama lulus, yang kini tinggal di luar kota. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut, dan sejak itu, Ayla terus mencari keadilan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Malam berikutnya, saat aku pulang, Ayla tidak muncul lagi. Tidak ada suara ketukan di jendela. Tidak ada sosok di jalanan. Aku merasa, dia akhirnya bisa pergi. Namun, saat aku duduk di kursi depan jendela kos, aku melihat sesuatu yang aneh di kaca. Gambar wajah Ayla, dengan senyum yang tenang, dan di bawahnya, tertulis dengan huruf kecil. Terima kasih. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. The End.